Dan menurut informasi, MUI Malang sudah berusaha untuk bertemu dengan saudara Gufron ini. Katanya tidak sempat ketemu dengan orangnya, hanya... Oh, jadi MUI Malang sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak Gufron, tapi sampai sekarang masih belum bertemu dengan Pak Gufronnya itu sendiri. Mungkin Pak Gufron lagi kebanjiran job itu ya, diundang kemana-mana gitu ya, ceramah, ngasih kajian-kajian sesatnya. Ini perlu diperhatikan juga Pak ya. Nah, kemana nih sekarang Gufron ya? Kok dicari-cari nggak ketemu? Takutnya belusukan ke desa-desa buat nyebarin ajaran sesatnya. Jadi perlu diperhatikan lagi tuh Gufron ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kabar baik nih guys ya. Setelah Gufron diviralkan oleh banyak YouTuber muslim di Indonesia, akhirnya MUI mengeluarkan pernyataan resmi di akun sosial medianya. Ada dua pejabat MUI yang mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kesesatannya Gufron. Yang pertama itu Ketua MUI bidang pengkajian dan penelitian, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Utang Ranuwijaya MA gitu ya. Selanjutnya juga yang mengeluarkan pernyataan resmi itu dari Pak Kiai Khalil Nafis ya. Bapak Dr. Kiai Haji Khalil Nafis LCMA, Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah. Kedua-duanya petinggi MUI ini menyatakan bahwa Gufron ini menyimpang, sesat, dan menyesatkan. Tapi coba kita dengarkan dulu ya pernyataan dari Bapak Profesor Dr. Haji Utang Ranuwijaya ya. Kami dari bidang pengkajian melalui Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan sudah berkomunikasi dengan MUI Kabupaten Malang dan MUI Jawa Timur terkait dengan hadirnya seorang yang sangat kontroversial ya, sangat meresahkan masyarakat. Karena kami juga banyak pertanyaan dan banyak teguran dari berbagai pihak untuk coba merespon saudara Gufron ini, dan kami melalui Komisi Pengkajian sudah memberi perintah supaya berkomunikasi dengan MUI Malang. Dan menurut informasi, MUI Malang sudah berusaha untuk bertemu dengan saudara Gufron ini. Katanya tidak sempat ketemu dengan orangnya, hanya... Oh, jadi MUI Malang sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak Gufron, tapi sampai sekarang masih belum bertemu dengan Pak Gufronnya itu sendiri. Mungkin Pak Gufron lagi kebanjiran job itu ya, diundang kemana-mana gitu ya, ceramah, ngasih kajian-kajian sesatnya. Ini perlu diperhatikan juga Pak ya. Nah, kemana nih sekarang Gufron ya? Kok dicari-cari nggak ketemu? Takutnya belusukan ke desa-desa buat nyebarin ajaran sesatnya. Jadi perlu diperhatikan lagi tuh Gufron ya. Ya, kalau bisa sampai ketemu dengan saudara Gufron ini, katanya tidak sempat ketemu dengan orangnya. Hanya menurut teman-teman di MUI Malang itu ada framing. Menurut teman-teman di MUI Malang itu ada framing. Maksudnya framing gimana nih? YouTuber yang bahas Gufron dikira framing apa gimana nih ya? Karena kesesatan Gufron kan sangat jelas sekali. Saya rasa itu bukan framing Pak, tapi kita itu mau meluruskan penyimpangan-penyimpangannya Gufron. Bahwa mereka sepertinya tidak ada masalah dengan Majelis Ulama Indonesia. Tapi ini terus mengupayakan supaya ada koordinasi dengan MUI daerah. Kami dari pusat mendorong supaya ini ada penyelesaian. Karena ini kan sangat menyesatkan masyarakat. Nah, kalau tidak ditangani oleh teman-teman ya di daerah, tentu ini akan terus mempengaruhi dunia medsos dan akan memberi pengaruh yang negatif terhadap perkembangan pemahaman keagamaan. Dan saya melihat bahwa ini main-main saja saudara Gufron ini ya, main-main untuk mencoba membuat keresahan di masyarakat terutama di dunia medsos. Ya, Gufron ini memang memain-mainkan Allah, memain-mainkan Rasulullah gitu ya, bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa nama Rasulullah, bawa-bawa nama orang-orang soleh terdahulu yang sudah wafat, semuanya dibuat main-main. Dan anehnya, pengikutnya percaya, mau aja diajak sesat dengan permainannya Gufron gitu ya. Tapi ya kita bersyukurlah ya, pihak MUI sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Gufron ini bahaya dan sesat menyesatkan. Itu tadi pernyataan dari Ketua MUI bidang pengkajian dan penelitian. Sekarang kita dengarkan dari Pak Kiai Khalil Nafis, yaitu Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah. Kami di Majelis Ulama Indonesia setelah mengamati perkembangan di media tentang Mama Gufron yang banyak cerita-cerita menurut saya kurang tepat dan tidak benar. Oleh karena itu Majelis Ulama mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana via video call dengan malaikat maut, menjaga neraka dan seterusnya, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan cenderung barangkali tak berdasar. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia sedang meminta kepada Komisi Pengkajian untuk mengkaji tentang siapa itu Mama Gufron,
kemudian dari mana dan apa sebenarnya keyakinan dan ajarannya. Karena memang khawatir masyarakat terbawa oleh ucapan-ucapannya yang tak sesuai dengan ajaran Islam kita. Ya, khawatir masyarakat terbawa dengan ajaran-ajarannya Gufron, dan mirisnya sekarang sudah banyak yang terbawa dengan ajarannya Gufron. Jadi disegerakan Pak ya ini penyelesaiannya ini, karena bahaya sekali. Ingin menjaga umat jangan sampai terbawa dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, apalagi ngarang-ngarang sendiri. Yang kedua juga kita ingin menjaga kondusivitas, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran Islam dan buat keresahan di tengah-tengah kita. Insya Allah terus akan kita tangani dengan cara dibina, tentunya diluruskan pemahamannya. Juga kita akan gali sejauh mana tentang ajaran-ajarannya untuk kita selesaikan dengan cara dakwah maupun dengan cara ketetapan hukum yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Alhamdulillah ya, jadi jelas nih ada pernyataan resmi dari pihak MUI. Silahkan teman-teman sebarkan semua pernyataan resmi dari pihak MUI ini agar menjadi dasar bagi masyarakat untuk tidak ikut-ikutan dengan ajaran menyimpangnya Gufron. Dan selanjutnya semestinya aktivitas-aktivitasnya Gufron ini di stop dulu sampai akhirnya benar-benar tidak menyimpang lagi. Kalaupun memang ada indikasi penistaan agama, berita bohong, ya diproses secara hukum yang sesuai ada di negara kita. Ya kita tunggu aja langkah selanjutnya dari pihak penegak hukum. Biasanya kalau MUI sudah mengeluarkan pernyataan ataupun fatwa, penegak hukum akan turun tangan juga. Karena kalau sudah difatwakan sesat menyimpang oleh MUI, lalu penyimpangan itu dibiarkan berjalan, ya sama aja ya gitu. Baru-baru ini lagi viral juga nih ya, lagi banyak direaksi oleh youtuber-youtuber muslim. Ternyata di pondok pesantrennya Gufron itu santriwatinya disuruh cium kakinya Gufron. Ya Allah, nggak tahu ini ajaran dari mana lagi ya. Sujud kepada manusia jika dimaksudkan untuk penghormatan kepada gurunya, kepada syekhnya gitu ya, itu adalah perkara yang sangat dilarang dan itu adalah dosa yang sangat besar sekali teman-teman. Apalagi jika sujud kepada manusia dimaksudkan untuk beribadah kepadanya, menuhankan manusia tersebut, tentu ini masuk dalam ranah pembatal keislaman, masuk dalam ranah syirik akbar. Menghormati guru itu bukan sujud kepadanya teman-teman ya. Cukup kita berperilaku baik kepada guru tersebut, ucapkan salam kepadanya. Tidak ada satupun dalil yang memperbolehkan seorang manusia sujud kepada manusia, mau itu alasan menghormati manusia tersebut ataupun alasan-alasan lainnya. Adapun syariat Nabi sebelumnya memperbolehkan sujud kepada makhluk dalam rangka menghormati, ini bukan dalil bahwa kita sekarang boleh sujud kepada manusia karena syariat kita ada yang berbeda dengan syariat Nabi sebelumnya. Nah, contohnya Nabi Yusuf yang diperbolehkan sujud kepada orang tuanya sebagai penghormatan. Itu syariatnya Nabi Yusuf. Tetapi kita sebagai umatnya Rasulullah ini dilarang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang sujud kepada manusia walaupun itu sebatas penghormatan. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya aku suruh seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Hadis ini menjadi dalil kuat bahwa manusia itu dilarang sujud kepada siapapun. Meskipun seorang wanita kepada suaminya sekalipun, itu dilarang sujud kepadanya sebagai penghormatan ataupun sebagai penyembahan. Jadi sujud penghormatan kepada manusia aja terlarang, apalagi penyembahan teman-teman. Tapi Gufron ini kan memang ngaku Tuhan dia. Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, Marrabbuka, jawab aja Gufron. Aduh kacau ya. Ya setidaknya MUI sudah memberikan pernyataan resmi. Kita tinggal tunggu aja penyelesaian selanjutnya. Masyarakat Indonesia sebenarnya menaruh harapan besar terhadap MUI sebagai garda terdepan untuk membentengi akidah umat Islam. Jadi kami yang nyindir-nyindir MUI kemana nih ya, kami yang nyenggol-nyenggol MUI kemana, itu bukan benci kepada MUI, tapi lebih kepada memberikan suatu perhatian agar MUI lebih cepat tanggap lagi. Ya terima kasih MUI, kita tetap mengapresiasi langkah-langkah petugas-petugas MUI siapapun yang ada di dalamnya dalam rangka menyelesaikan Gufron ini.
kita menanti penyelesaiannya sampai benar-benar selesai. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.